wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Bantara Bahas Budaya Nusantara. Nah, kali ini aku akan bawain cerita yang menarik dan sangat inspiratif nih buat kalian. Tapi sebelumnya kenalin dulu, aku Alivia Yahrotun. Aku yang akan temenin kalian buat mengulik berbagai cerita menarik dan inspiratif tentunya seputar kuda lumping. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih kalau saat ini banyak anak-anak muda yang kurang mengenal bahkan tidak mengetahui kesenian dan budaya-budaya kita. Tapi di balik semua itu masih ada nih anak-anak muda keren yang masih mau buat melestarikan kesenian dan budaya-budaya kita. Nah, tapi sebelum ngomongin lebih banyak, kali ini aku mau kasih cuplikan video keren buat kalian. Ini dia videonya. Gimana, keren kan videonya? Kalau tadi aku udah lihat lewat videonya, kali ini aku udah kedatangan bintang tamu spesial nih. Halo, selamat siang Mas Eya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Nah, aku denger Mas Eya tuh katanya salah satu pemain kuda lumping gitu ya. Itu bener gak sih? Benar, saya pemain kuda lumping dari Langen Turonggo Jati. Oke, nah awalnya suka dengan kuda lumping itu gimana sih Mas? Kok bisa suka gitu loh, padahal kan Mas Eya ini masih remaja gitu kan? Awalnya dengan saya melihat kesenian tari kuda lumping tersebut, saya pun tertarik untuk mengikutinya karena tarian dan iringan musiknya yang sangat bagus sekali. Oh iya, jadi karena awalnya tuh kayak ngelihat kuda lumping itu bagus gitu kan. Ya bener sih, apalagi kita sebagai manusia visual gitu, kalau lihat yang bagus-bagus itu pasti langsung tertarik gitu kan. Aku sendiri juga gitu sih, kalau lihat yang bagus-bagus dikit aja gitu langsung tertarik gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, siapa yang pertama kali ngenalin Mas Eya dengan kesenian kuda lumping? Yang pertama kali mengenalkan saya dengan kesenian kuda lumping adalah teman-teman saya yang mengikuti kesenian tarian tersebut. Jadi saya pun ingin mengikuti kesenian tersebut. Oh, jadi awalnya tuh kayak dari teman-teman gitu ya. Emang sih faktor pertemanan itu sangat mempengaruhi bagi kehidupan kita. Aku juga gitu sih. Kalau temanku punya kegiatan apa gitu kayak gini kayak gitu kan, itu aku langsung kayak tertarik gitu buat mengikutinya karena emang faktor pertemanan ya. Benar. Nah, menurut Mas Eya sendiri apa yang membuat kuda lumping itu terlihat unik dan menarik? Ya, terutama pada tarian, make up wajah, dan kostum. Tapi yang paling utama itu nilai spiritual dan tradisionalnya yang tercantum di dalam kesenian tersebut. Oh, bener banget. Jadi awalnya karena make upnya sama kostumnya tuh kayak menarik gitu kan. Aku sendiri juga gitu sih, kalau lihat kuda lumping itu emang yang paling menarik itu kayak di kostumnya, riasan wajahnya yang unik-unik gitu kan. Betul. Tapi kalau sekarang ini emang sih yang paling menarik kayak kelihatan bikin penasaran itu pada nilai spiritualnya gitu. Kayak bikin penasaran banget kok bisa kayak gitu kan. Ya bisa. Nah, kalau nilai-nilai nih, kira-kira nilai apa aja sih yang biasa dicantumkan dalam kegiatan kesenian kuda lumping? Ya, nilai-nilai tersebut tidak lain adalah kebersamaan, kerjasama, dan toleransi yang sangat dalam agar bisa mengembangkan kesenian ini di era modern zaman sekarang ini. Oh, jadi karena ada kebersamaan, toleransi, kekompakan gitu ya. Apalagi kalau kesenian kuda lumping itu kan kayak kelompok gitu ya, ada banyak orang, itu sudah jelas melatih kebersamaan, kekompakan, kerjasama gitu kan. Bagus banget sih karena udah keseniannya dapet, nilai-nilai kerjasamanya itu juga dapet. Keren sih. Nah, melestarikan kuda lumping itu apakah ada tantangan tersendiri? Ada tantangannya, yang terutama pada era zaman modern sekarang itu banyak sekali tantangannya.
Oh iya, kalau zaman sekarang itu pasti karena perkembangan zaman gitu kan, kayak pada kurang tertarik gitu. Nah, kalau menurut Mas Eya gimana cara menjaga keberlangsungan kuda lumping di era sekarang? Dengan cara kita menggunakan HP atau gadget yang di era modern ini untuk menyebarluaskan kesenian ke seluruh dunia di era masyarakat. Oke. Nah, aku kan tadi udah bahas nih beberapa mengenai kesenian kuda lumping gitu kan. Nah, kali ini aku mau bahas lagi mengenai kesenian kuda lumping dengan sudut pandang yang lebih luas. Tapi tunggu dulu, kita lanjut setelah jeda iklan yang satu ini. Tetap di Bantara, bahas budaya Nusantara. Kamu kenapa yuk? Itulah juga enak badan dia. Oh iya kan punya mati di masuk angin. Nah, nih. Wah, enak banget nih. Langsung badan ini langsung segar ini. Madu TJ Masuk Angin merupakan kombinasi madu dan herbal pilihan berkualitas untuk membantu meredakan gejala masuk angin seperti perut kembung, mual, meriang, dan pegal-pegal, serta membantu memelihara daya tahan tubuh. Oke guys, kembali lagi bersama Bantara, bahas budaya Nusantara. Nah, ini aku mau tanya nih, menurut Mas Eya bagaimana sih peran kuda lumping dalam budaya Jawa gitu? Peran kuda lumping pada budaya Jawa adalah kesenian atau tradisi yang harus kita lestarikan pada perkembangan zaman sekarang. Oke, karena apa ya, kuda lumping itu kan kayak warisan budaya kita gitu kan. Betul. Jadi bener banget itu harus tetap dijaga dan dilestarikan gitu. Nah, kalau dalam pertunjukannya sendiri, itu apakah ada cerita atau mitos-mitos yang diceritakan gitu? Di kesenian itu ada mitos-mitos yang diceritakan pada masa peperangan penjajahan pada masa kerajaan tersebut, yaitu perang melawan para penjajah, bisa perang melawan para tokoh-tokoh prajurit yang telah menjajah negara kita bisa. Oh iya, baik. Berarti kalau ngangkat cerita-cerita gitu, ada pesan moralnya nggak sih dari pertunjukan tersebut? Pesan moralnya itu kebersamaan dan keyakinan untuk menjaga kita. Oh, oke. Nah, kalau bahas kebersamaan nih, aku pengen tahu dong bagaimana sih kebersamaan dan kolaborasi antara generasi tua dan generasi muda dalam mempertahankan pertunjukan kuda lumping di era yang serba modern ini. Karena generasi muda dapat menciptakan ide-ide yang sangat kreatif, sedangkan generasi tua dapat mengilustrasikan atau memberi informasi atas pengalamannya yang telah dia dapat. Oh iya, bener banget, karena mau sekreatif apapun anak muda itu pasti membutuhkan arahan dari generasi yang lebih tua gitu kan. Apalagi kalau bahas soal budaya itu harus bener-bener sesuai gitu. Nah, kalau dari generasi muda sendiri, apakah generasi muda itu menyadari betapa pentingnya kesenian kuda lumping gitu? Kalau kita sebagai pemain kuda lumping menyadari bahwa pentingnya melestarikan kesenian kuda lumping. Tapi banyak anak-anak muda di luar sana yang kurang pengetahuan untuk melestarikan kesenian kuda lumping di era modern sekarang. Oh iya, itu berarti karena apa ya? Emang perkembangan zaman itu mempengaruhi banget gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Mas Iya nih, kenapa sih banyak anak-anak muda kok mereka tuh ya kurang tertarik gitu dengan kesenian-kesenian kita? Karena mereka mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Sedangkan anak-anak muda zaman sekarang lebih memilih hal-hal yang lain seperti musik dan olahraga. Oh, berarti anak muda zaman sekarang itu kayak gak apa ya? Sebenarnya tuh mereka bisa tertarik, tapi mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau modern gitu kan, kayak musik gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Mas Iya nih, siapa yang paling berperan penting dalam mengenalkan kesenian kuda lumping terhadap anak-anak muda gitu? Bisa dari diri kita sendiri yang bisa menyalurkan atau mempengaruhi minat para penonton untuk mengikuti melestarikan budaya kita. Nah, terus apakah apa ya?
selama menjalankan kesenian tersebut, apakah ada kerjasama dengan salah satu lembaga sosial dalam menjaga keberlangsungannya gitu? Pasti ada kerjasama dari lembaga sosial. Contohnya itu di sekolahan dapat ekstrakurikuler seni tari. Oke, baik. Nah, tadi kan kita juga udah bahas itu ya sedikit gitu kan tentang kuda lumping. Kali ini aku akan kasih pembahasan yang lebih menarik lagi nih. Tapi kita lanjut setelah jeda iklan yang satu ini. Tetap di Bantara, bahas budaya Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Setiawan. Aku sangat bergantung pada perkembangan teknologi, yaitu dengan hadirnya sebuah gadget. Dimanapun dan kapanpun rasanya seperti ada magnet yang membuatku tidak bisa melepaskan diri dari gadget. Setiap waktu tidak bisa lepas dari gadget. Seakan-akan kita memiliki dunia sendiri, hingga lupa dengan keadaan sekitarku. Aku pun semakin menjadi-jadi. Manfaatkan waktu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadgetmu mengambil semua waktumu. Oke guys, kembali lagi bersama kita di Bantara, bahas budaya Nusantara. Oke nih mas, kalau tadi kan kita udah bahas kerjasama antara kesenian dengan lembaga sosial gitu kan. Nah kalau menyangkut lembaga sosial tuh, apakah saat ini tuh ada dukungan dari pemerintah gitu? Pasti ada dukungan dari pemerintah untuk mengapresiasikan anak-anak muda yang ingin melestarikan budaya kita. Oke, jadi kayak dukungan pemerintah itu emang sebenarnya penting banget sih buat kita gitu kan. Nah, kalau dari pemerintah sendiri apakah ada upaya-upaya gitu dalam melestarikan kesenian-kesenian kita gitu? Pemerintah sendiri sudah ada upaya untuk melestarikan, mengkombinasikan kesenian ke desa wisata atau ke masyarakat sekitar. Oh iya, bagus sih kalau kolaborasi dengan desa wisata itu karena selain temanya itu kayak sesuai gitu. Desa wisata itu juga lebih banyak yang tertarik dengan desa wisata ketimbang keseniannya gitu kan. Jadi itu menurutku udah cukup efektif sih. Nah, kalau ini dari pendapat Mas Eya gitu, bagaimana pendapat Mas Eya kalau kesenian tradisional kita dikolaborasikan dengan hal-hal yang berbau modern gitu? Boleh saja, asalkan tidak merusak nilai-nilai unsur kesenian yang asli. Oh, jadi kayak bagus gitu kan dikolaborasikan dengan hal-hal yang berbau modern, tapi itu harus tetap menjaga kesenian-kesenian yang aslinya gitu kan, nggak boleh merubah gitu. Nah, terus kalau menurut Mas Eya gitu ya, kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang kok mereka tuh nggak tertarik gitu dengan kesenian-kesenian kita, padahal kan kesenian dan budaya-budaya kita itu juga bagus gitu kan? Dengan cara mengganti elemen-elemen agar anak-anak muda bisa tertarik untuk mengikutinya. Oh ya, berarti ya itu ya mengkolaborasikan dengan hal-hal yang berbau modern gitu kan. Nah,
kalau dari Mas Eya sendiri nih, ada nggak sih motivasi-motivasi gitu buat anak-anak muda biar mereka tuh kayak semangat buat mengikuti kesenian-kesenian dan budaya kita gitu? Dengan mengikuti kelompok-kelompok tari, kita dapat membujuk anak-anak muda untuk mengikutinya. Oh iya, karena apa ya, kalau zaman sekarang ada anak muda yang mau melestarikan kesenian dan budaya-budaya kita, itu malah akan terlihat keren gitu kan. Iya. Menambah value sendiri gitu. Karena emang jarang banget anak muda yang mau gitu kan. Nah, kalau tadi kan ada motivasi nih dari Mas Eya. Kalau harapan-harapan gitu ada nggak sih harapan Mas Eya buat anak-anak muda zaman sekarang? Harapan saya untuk anak-anak muda zaman sekarang, pintarlah menggunakan teknologi modern saat ini untuk menyebarluaskan dan membangkitkan kesenian budaya pada zaman modern yang sekarang ini. Oh iya, bagus. Sebagai anak muda itu sudah tentunya kita itu harus memanfaatkan teknologi yang ada buat mengembangkan kesenian dan budaya kita gitu kan. Bukan malah meninggalkan gitu. Nah, kalau tadi kan udah ada harapan nih. Sekarang ada gak nih saran dari Mas Eya buat anak-anak muda zaman sekarang itu kedepannya mau gimana gitu? Saran saya sih, boleh kita melihat kesenian di luar daerah atau di luar negeri sana. Tapi pesan saya, janganlah tinggalkan kesenian yang ada di dalam negeri kita ataupun di jiwa raga kita. Kita lestarikan sampai besok akhirnya kita jaya. Oke, jadi kayak nggak apa-apa sih kita itu mengikuti tren-tren luar gitu ya, tapi jangan sampai kita melupakan kesenian dan budaya-budaya yang sudah kita punya gitu. Karena padahal kan budaya-budaya kita itu juga keren gitu kan. Malah kalau mereka mengikuti tren-tren luar dan sampai meninggalkan budaya kita sendiri itu kayak nggak banget gitu kan. Harus tetap boleh mengikuti tren-tren luar, tapi ya harus menjaga budaya kita sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Eya atas waktu dan pendapat-pendapatnya. Tadi kita udah ngobrolin banyak banget gitu ya. Iya. Nah, semoga dengan obrolan kita tadi itu memberikan manfaat yang positif dan motivasi-motivasi bagi anak-anak muda zaman sekarang nih. Amin. Nah, oke guys, kalau tadi kan aku udah ngomong banyak banget nih mengenai kesenian dan budaya-budaya kita gitu ya pada zaman yang serba modern ini. Nah, sebagai anak muda itu sudah seharusnya kita bisa menjaga dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan kesenian dan budaya-budaya kita. Nah, itu tadi yang aku udah aku omongin gitu. Semoga itu bermanfaat buat kalian gitu ya. Nah, dengan perbincangan tadi sekaligus menjadi akhir pertemuan kita pada episode kali ini. Nah, saya Olivia Yarotun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.